Salam Indonesia, salam Nusantara. Mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kasih opung, nenek, engkong, emak, dan tulang dan tulang, bapak tua, bapak muda, namboru, amang boru, dan tulang-tulang, lain itu semua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Malam hari ini saya mau membawakan firman Allah yang terdapat dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Firman Allah demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji nama Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah. Temanya adalah Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Bagi orang-orang percaya, Injil itu memang menjadi kekuatan Tuhan dan sekaligus juga menjadi kekuatan orang-orang percaya. Dan kita tahu, kita membaca firman Allah, membaca Injil itu, kita selalu diingatkan, dinasihati, ditegur, dan lain sebagainya. Karena apa? Injil itu, yang pertama, Injil itu membuat iman bertambah kokoh. Jadi kalau ada membaca Injil lalu imannya terseok-seok atau imannya tidak bertumbuh, berarti dia tidak menyadari bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau orang membaca firman Allah, Injil itu membuat imannya bertambah kokoh, bukan bertambah lemah, bertambah yakin, bertambah percaya akan perbuatan-perbuatan Allah. Kalau dia baca tentang kesembuhan, maka dia akan diyakinkan. Kalau dia baca tentang pemeliharaan Tuhan, dia akan diyakinkan. Dan dia akan bertambah teguh, bertambah mengasihi Tuhan, bertambah taat terhadap firman Allah. Karena apa? Injil adalah kekuatan Allah yang mengokohkan imannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, dikatakan Injil itu yang kita baca tadi, Injil itu menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi bukan abal-abal, Injil itu menyelamatkan orang percaya. Kalau dia dapat menyelamatkan orang percaya, menyelamatkan roh, jiwa, dan tubuhnya, malah menyelamatkan tubuhnya dari sakit penyakit, menyelamatkan hidupnya. Jadi Injil itu menyelamatkan setiap manusia yang mau percaya kepada dia. Ya kan nggak bisa dipaksa, bagi orang yang mau percaya kan nggak bisa dipaksa. Tapi saya mau katakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, itu real dan nyata bagi orang-orang yang mempercayai dia. Ketiga, Injil itu adalah kebenaran Allah. Firman itu adalah kebenaran, Yesus itu adalah kebenaran, dan karena Injil itu adalah tentang firman, maka firman itu adalah kebenaran Allah. Jadi kalau dia kebenaran, makanya tadi kita baca bahwa orang-orang beriman, orang-orang benar itu hidup karena iman mereka, karena kebenaran yang mereka miliki, sehingga mereka percaya akan pemeliharaan Tuhan, kita percaya akan janji Tuhan, kita percaya akan kebenaran yang menyelamatkan kita, yang memerdekakan kita, yang memuliakan kita, yang memberikan kuasanya dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan keempat, ini perlu saya baca sedikit di dalam 2 Timotius 1 ayat 10. 2 Timotius 1 ayat 10 dikatakan demikian. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi jelas bahwa Injil mematahkan kuasa maut, menghancurkan kuasa maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenangan? Sengat maut ialah kuasa dosa. Jadi firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa sengat
maut itu sudah dikalahkan. Sengat maut itu kan yang membawa kita kepada dosa. Sengat maut itu pula membawa kita kepada kehancuran. Sengat maut itu pula membuat kita tidak percaya pada kebenaran. Sengat maut itu pula yang mematahkan iman kita. Sengat maut itu pula yang menuduh dan mendakwa kita. Ya, itulah dia. Sengat maut itu pula lah yang mau menghancurkan hidup kita. Alkitab mengatakan, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yesus datang untuk memberikan kelimpahan dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Wow. Jadi itu Yesus. Luar biasa. Jadi Injil sebagai kekuatan Allah yang dapat menolong kita untuk mematahkan kuasa maut. Kuasa maut ingin memisahkan kita dengan Allah. Kuasa maut ingin menghancurkan iman kita. Kuasa maut ingin mengalahkan iman kita. Kuasa maut ingin membuat kita tidak berdaya, tidak mempercayai kuasa Allah. Saya bersyukur 1 Maret 1987 saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya bersyukur bahwa sejak saat itu saya tetap bisa melihat kuasa Allah. Dan setiap trik dari kuasa kegelapan dihancurkan, dipatahkan oleh Yesus Kristus. Dan saya bangga melayani dia, saya bangga percaya kepada dia, saya bangga membaca firman Allah, melayani, dan saya bangga memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, Injil itu mendatangkan hidup yang kekal. Tujuan akhir dari semua manusia ini adalah memperoleh hidup yang kekal. Alkitab mengatakan bahwa manusia itu paling banter 70 tahun. Kalau kuat, kalau lebih 80 tahun. Alkitab mengatakan dengan jelas itu masa-masa yang sukar sudah. Ya. Tetapi saya mau katakan kalau Metusalah, kalau saya tidak 969 969 usianya. Luar biasa. Kalau sekarang itu karena manusia makan daging, kata firman Allah, kita jadi singkat. Tetapi intinya bukan di situ, bukan soal berapa lama Anda hidup. Bukan soal berapa lama Anda hidup, tetapi bagaimana cara Anda hidup dalam dunia ini. Dan itu akan menentukan Anda ke arah yang baik atau ke arah yang salah. Jadi cara hidup Anda itu menentukan apa yang Anda akan hasilkan, apa yang akan Anda peroleh kelak. Tetapi kalau cara hidup Anda itu benar di hadapan Tuhan, maka Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi kalau cara hidup Anda itu tidak benar, maka hukuman yang kekal yang Anda peroleh. Sementara Alkitab mengatakan Injil itu adalah kekuatan Allah yang mampu mendatangkan kehidupan yang kekal bagi dirimu. Karena Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Jadi percayai Injil itu dalam kehidupanmu. Injil tidak akan pernah membawa engkau kepada kehancuran. Karena Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yang mau saya katakan kepada Anda adalah bukan soal berapa lama Anda hidup, tapi bagaimana cara Anda hidup. Apakah Anda taat? Apakah Anda takut akan Tuhan? Apakah Anda melakukan kehendak Tuhan? Itulah yang menentukan kehidupanmu. Dan Tuhan mengajar kita dengan jelas supaya kita seperti beberapa waktu yang lalu yang saya katakan dalam pemberitaan firman Allah, hal yang diminta Yesus kepada kita, yaitu takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalannya, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan Allahmu, taat, berpegang kepada perintah dan ketetapan, maka sorga menjadi jaminan. Itulah isi Injil, di mana Tuhan mau kita semua masuk ke sana, semua menikmati surga yang mulia. Dia tidak ingin kematianmu,
kematianmu masuk kepada neraka. Dia ingin engkau hidup untuk surganya. Dia ingin neraka itu bukan untuk engkau. Neraka itu disediakan untuk iblis. Tapi kalau engkau mengikuti keinginan bapamu, yaitu si iblis, seperti Yohanes 8 ayat 44 itu, maka engkau akan melakukan keinginan si jahat itu, maka hilanglah kesempatanmu untuk masuk surga. Neraka yang disediakan untuk setan pada mulanya, karena engkau mengikut dia, maka akhirnya engkau pun ada di situ. Tapi saya sebagai hamba Tuhan mau katakan, Injil mendatangkan kehidupan yang kekal. Percayalah, Injil itu adalah kekuatan Allah. Kuasa Allah yang mampu membebaskan engkau. Kuasa Allah yang mampu memberikan engkau. Kuasa Allah yang mampu menolong engkau. Kuasa Allah yang mampu membebaskan engkau dari berbagai penderitaan dan bahkan dari sakit penyakitmu. Dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan Tuhan yang mampu memelihara kami, yang mampu melindungi kami, yang mampu menjaga kami dengan kesetiaan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkati firman-Mu. Kami juga tak lupa berdoa sahabat bagi pemerintah kami, dari pusat sampai daerah, berkati gereja-gereja Tuhan, diberkati. Dan kami juga berdoa bagi gereja-gereja nasional, diberkati Tuhan, tetap bisa menjadi berkat dimanapun kami ada. Gereja GP juga diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Bapa, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa bagi mereka-mereka Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau mengajak Anda untuk berdoa bersama-sama dengan Anda, bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sadar saya adalah orang berdosa. Ampuni segala dosa dan kesalahanku, sucikan aku dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu. Saat ini saya membuka hatiku, masuklah. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah penguasa dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini saya percaya saya sudah menerima hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda. Bagi terobosan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong engkau, mampu memberkati engkau untuk menjadi ciptaan baru dalam Tuhan, sehingga hidupmu menjadi berguna. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada dan saya akan berdoa bagi Anda. Lihat tangan-tangan yang ditaruh mereka di dada mereka, Tuhan. Mereka mau mengalami terobosan Tuhan, mau mengalami pemulihan Tuhan. Tuhan, hamba percaya bahwa Engkau datang bukan mencari orang benar, tapi orang diri mereka sebagai orang berdosa, Tuhan. Dan hamba berdoa agar Engkau Allah memutuskan segala rantai dosa yang mengikat mereka, sehingga mereka menjadi impoten, tidak bisa berjalan dalam terang dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Kau lepaskan mereka dengan kuasa Injil itu, dengan kuasa firman, dengan kuasa Roh Kudus itu. Baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus dalam hidup mereka, Bapa, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berdaya guna, menjadi orang-orang yang kuat imannya, yang teguh imannya, oleh karena Injil yang mereka dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Injil atau firman Allah yang mereka dengar tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, di tanah di pinggir jalan atau di semak duri, tapi firman-Mu tinggal jatuh di tanah yang baik. Terima kasih. Dan bagi Anda yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit, yang COVID taruh di atas kepalamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, baik itu COVID
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perintahkan, dalam nama Yesus keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu, hancurkan dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya Tuhan menyembuhkan mereka dari sakit mereka dalam nama Yesus, dari ginjal mereka, dari cancer mereka, dari segala sakit penyakit mereka. Engkau telah melenyapkan mereka dari segala sakit penyakit mereka. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir dalam nama Yesus. Engkau diberkati, engkau diberkati, engkau disembuhkan, engkau disembuhkan, engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Dan engkau yang mengalami masalah, saya mau katakan kepada saudara, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Jangan lakukan jalan pintas, jangan mengakhiri hidup Anda, jangan menyakiti orang lain juga, tapi hiduplah takut akan Tuhan, hiduplah taat kepada Tuhan, maka engkau akan melihat mujizat akan menolong engkau. Di dalam nama Yesus, saya mau katakan, angkat tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kedua belah tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tanganmu bagi mereka-mereka yang sedang mengangkat kedua belah tangan mereka. Bapa di surga, Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan menyembuhkan, Tuhan Yesus menyelesaikan masalah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu, kemurahan-Mu datang atas mereka, Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, bebaskan mereka dari segala, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa buat segala kasih karunia-Mu. Dan kami yakin dan kami percaya lawatan Tuhan telah datang, pertolongan Tuhan telah datang kepada mereka. Dalam nama Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus, selamat. Saran saya, masuklah ke tempat ibadah yang terdekat. Dan bagi kita yang sudah ditolong, diberkati Tuhan, dibela Tuhan, mari kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Terima kasih. Dan malam ini kita mau tidur, bacalah firman Allah, bersekutulah dengan Tuhan, dan supaya kita tidur dengan baik, kualitasnya baik. Jangan tidur karena obat penenang. Kalau Anda tidur karena obat penenang, percayalah, Anda akan jauh lebih menderita. Tapi kalau Anda tidur karena anugerah karunia Tuhan itu, Anda akan terberkati. Puji nama Tuhan. Dan kalau Anda mau diberkati secara Tuhan, datang aja sama Tuhan, nyatakan kepada Tuhan. Tuhan mampu, Tuhan bisa membebaskan engkau dari segala ketergantungan akan obat-obatan. Tuhan bisa. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan saya mau katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melera hati dan pikiranmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam hidupnya. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya, haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi besok pagi. Tuhan memberkati kita. Haleluya, amin.